Selama 10 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif untuk mengajak, mendakwahkan Islam, tak seorang pun dari mereka yang mau menerima ajakan beliau. Bahkan mereka menolak dengan penolakan yang keji. Bahkan mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah perjuangan Nabi. Nabi mau mendatangkan, membawakan jalan keselamatan untuk mereka. Mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, pergilah engkau dari negeri kami, pergi engkau dari kampung kami. Bahkan bukan hanya itu yang mereka lakukan, penduduk Taif ini. Mereka juga menghasut anak-anak kecil, orang-orang bodoh, para budak-budak untuk melakukan kekerasan, tindak kekerasan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mau bertolak, mau keluar dari negeri Taif ini, tiba-tiba mereka menghadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 baris orang. Lalu mereka pun mulai mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai mencela-cela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu hingga kedua tumitnya Nabi dan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, berkucuran darah. Adapun sahabat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, beliau berusaha dengan sekuat yang beliau bisa untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lemparan batu mereka. Beliau pasang badan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau ini Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, beliau pun berdarah-darah kepalanya. Banyak luka dari kepalanya karena beliau menjadikan dirinya sebagai tamin antara orang-orang itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau yang paling banyak berkucuran darah, terluka-luka untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bebatuan hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebun itu, masuk ke dalam kebun ini, mereka orang-orang Taif ini barulah bertolak meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di bawah sebuah naungan pohon anggur sambil beliau bersandar dalam keadaan sangat sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, dan perkara ini sangat berpengaruh dalam jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sedih Nabi, sangat mempengaruhi jiwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, adik-adikku sekalian? Bagaimana tidak Nabi sedih? Nabi dari kota Mekah berangkat jauh-jauh dari Mekah ke kota Taif. Apa tujuannya? Dengan ikhlas Nabi ingin mendatangi penduduk Taif untuk diajak, didakwahi agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Yang dengan Islam itu mereka akan selamat dunia alam barzah dan di negeri akhirat. Mereka akan masuk surga dengan Islam itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepada mereka agar supaya mereka memberi harta kepada Nabi, agar supaya mereka memberi kebun kepada Nabi, agar supaya mereka memberikan wanita kepada Nabi. Bukan itu tujuan Nabi. Semata agar supaya mereka bisa selamat di negeri akhirat, di negeri yang penuh dengan perkara yang mengerikan, perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat hebat. Lihatlah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat sedih seperti ini, duduk di bawah naungan pohon. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah doa yang sangat terkenal, dengan sebuah doa yang sangat hebat, dengan sebuah doa yang menggambarkan betapa rendahnya, hinanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Nabi dalam keadaan sangat sedih berdoa kepada Allah. Lihatlah Nabi kita tercinta. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa musibah, bencana, kesedihan, kemelaratan, gundah gulana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berusaha mencari manusia yang mampu menolongnya, tidak mencari orang-orang yang mampu membelanya untuk membalaskan dendamnya. Bukan itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Namun senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengeluarkannya dari berbagai macam kesulitan yang dialaminya. Itulah sifatnya Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul
bahwa tak ada satu makhluk pun yang mampu menolongnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu mengeluarkannya dari berbagai macam kesusahan yang dialaminya, penderitaan yang dialaminya. Inilah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah dia sebagai tauladan kita yang terbaik, sebagai fans kita. Cintailah beliau dengan kecintaan kita yang terbesar. Hormati beliau. Perjuangannya teramat besar untuk kita, adik-adikku sekalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat sedih, beliau pun berdoa kepada Allah. Beliau memanjatkan doa terhebatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma, lihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, Allahumma. Nabi panggil nama Allah yang paling hebat, yang paling azam, yang paling agung, yang paling besar, yang seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nama ini, yaitu nama Allah. Allahumma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kepadamulah saya mengadukan akan lemahnya kekuatan dan kecilnya kemampuanku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Menyayangi, Engkau adalah Rabb-nya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabb-ku, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku, ya Allah? Apakah terhadap orang-orang yang jauh, yang tidak mau peduli terhadapku, yang bermuka masam ketika mereka melihatku, yaitu orang-orang Taif? Ataukah terhadap musuh yang Engkau jadikan dia berkuasa terhadap diriku, yaitu orang musyrik Mekah yang senantiasa menganiaya Nabi, menguasai Nabi? Kalau bukan karena kemarahan-Mu, ya Allah, maka aku tidak akan peduli. Akan tetapi ampunan-Mu amatlah luas bagiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari seluruh kegelapan. Lihat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari seluruh kegelapan, yang menjadikan baik urusan dunia dan akhirat, agar Engkau ya Allah, jangan Engkau turunkan kemurkaan-Mu kepadaku, atau agar tidak dihalalkannya kemarahan-Mu terhadapku. Engkau lah yang paling berhak menegurku sampai Engkau ridho terhadapku, dan tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Lihatlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian. Di awal doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah, memuji Allah. Di tengah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan gundah gulananya. Di akhir-akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan inti dari apa yang dia inginkan, inti dari doanya. Apa yang diinginkan dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diinginkan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Lihatlah, agar Engkau ya Allah, jangan Engkau turunkan murka-Mu terhadapku. Jangan Engkau marah terhadapku ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya takut terhadap murka Allah, dan aku tidak akan peduli terhadap diriku apapun yang terjadi terhadap diriku. Mau disiksa, mau dilempari batu, mau di apa, aku tidak akan peduli itu. Aku hanya khawatir dengan murka-Mu ya Allah, agar Engkau jangan mau marah terhadapku. Nabi hanya takut kepada Allah agar Allah tidak marah kepada beliau. Kemudian setelah kejadian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai keluar dari kebun itu dan melanjutkan perjalanan beliau menuju Mekah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih murung, sedih, dalam keadaan Nabi penuh dengan duka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terngiang-ngiang, teringat dengan perbuatannya orang-orang Taif ini yang sangat keji, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hewan yang dilempari batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kebun ini dalam keadaan sedih, penuh dengan duka. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di sebuah wilayah yang bernama Qarnul Manazil, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh sebuah awan. Nabi dinaungi oleh sebuah awan
Kemudian bersamaan dengan itu nampak pula malaikat Jibril alaihissalam bersamanya dengan malaikat penjaga gunung. Ada pula malaikat penjaga gunung di sampingnya. Kemudian malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini agar engkau memerintahkannya sesuai dengan kehendakmu. Apa yang kamu inginkan, dia akan menjalankan perintahmu. Itu adalah perintah Allah kepada malaikat penjaga gunung ini. Lalu setelah itu malaikat penjaga gunung pun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau menghendak, maka perintahkanlah kepadaku. Perintahkanlah kepadaku, wahai Muhammad. Jika engkau mau, aku akan runtuhkan. Pasti aku akan timpakan dua gunung besar ini kepada mereka. Gunung yang mengapit antara wilayah Taif ini. Kata malaikat itu, jika engkau mau, saya akan angkat dua gunung ini, kemudian saya runtuhkan kepada mereka. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, perhatikan. Apa yang terjadi seandainya kita yang mengalami perkara itu? Kita yang mendatangi negeri Taif, kita dakwahi mereka, lalu mereka caci maki kita, usir kita, lempari kita dengan batu. Setelah itu datang malaikat kepada kita meminta kita untuk membalas dendam. Apa yang terjadi kalau kita yang mengalaminya? Sudah pasti kita akan memerintahkan malaikat itu, hancurkan segera orang-orang Taif itu, orang-orang busuk itu. Hancurkan segera. Kalau itu kita. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian? Beliau adalah orang yang semulia-mulianya manusia, orang yang paling bersih hatinya, paling suci hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada malaikat tersebut, sungguh aku berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tulang sulbinya mereka, dari keturunan mereka, seseorang yang mau beribadah kepada Allah semata dan tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam harapannya agar supaya mereka bisa melahirkan sebuah keturunan-keturunan yang mereka tidak mendurhakai Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa indahnya, mulianya akhlaknya Nabi, sifat-sifat yang sangat agung yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat rahmat dan kasih sayang terhadap umatnya. Lihatlah adik-adikku sekalian, secinta-cintanya orang tua kita kepada kita, orang tua kita tidak akan bisa menyamai cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Lihatlah, orang tua kita kadang kalau kita disuruh tidak mau, mereka sudah marah, bahkan mereka memukul kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai beliau berdarah-darah, Nabi tetap maafkan umatnya. Tidak mau malaikat ini membinasakan umat tersebut.